Shalom, selamat pagi, siang, dan sore untuk saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan sebuah khotbah atau firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Margareta Umbu dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 3 Sumedang. Jadi pada saat ini teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan yang berhubungan dengan toxic relationship. Itu adalah sebuah tema yang akan saya sampaikan ya. Tapi sebelum saya memulai khotbah atau memulai menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara yang ada di rumah, saudara-saudara yang sedang mendengarkan ini untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang dapat saya sampaikan kepada saudara ini terberkati dan gampang tercerna gitu ya. Mungkin saudara yang mendengarnya juga dapat juga terberkati ya, dan dapat juga mengerti gitu akan ajaran atau firman Tuhan ini. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah Bapa untuk saat ini kami masih bisa diberikan kesehatan Tuhan untuk kami menyampaikan sebuah firman-Mu yang berarti dan kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan ajari kami untuk selalu mengerti akan firman-Mu yang baik ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah selalu mengajarkan kami akan kasih, kebaikan Tuhan. Sehingga kami ini bisa selalu mengasihi sesama kami ya Tuhan. Kami bisa menjauhkan diri kami dari hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Karena kami sudah mendengarkan atau kami sudah membaca semua firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Di sini yang pertama yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah apa itu toxic relationship. Jadi toxic relationship ini adalah suatu hubungan yang tidak sehat yang dapat berdampak buruk bagi keadaan fisik, mental saudara-saudara ya. Tanpa saudara-saudara ketahui, toxic relationship ini tidak hanya terjadi kepada suatu hubungan sepasang kekasih, tetapi bisa terjadi dalam pertemanan, bisa terjadi dalam sebuah keluarga dan rekan kerja bahkan ya. Dan mungkin saudara-saudara tidak menyadari itu terkadang. Oke, di sini saya juga akan menyampaikan biasanya dalam toxic relationship ini salah satu pihak akan berupaya untuk mendominasi atau memanipulasi dengan cara yang pertama mengekang, menyalahgunakan kepercayaan, dan playing victim. Seolah-olah pelaku adalah korban. Mungkin saudara-saudara atau teman-teman pernah mengalami di mana toxic relationship ini terjadi di kehidupan saudara-saudara. Yang mau saya sampaikan ini, saudara-saudara harus tetap percaya dan teguh akan firman Tuhan agar selalu terlindungi dari orang-orang seperti itu. Lalu ada dampak yang dapat dirasakan oleh korban. Yang pertama, saya membuat beberapa poin saja dan saya akan menyampaikan kepada saudara. Yang pertama, perasaan insecure. Biasanya orang yang sudah mengalami toxic relationship ini karena dia sudah memiliki rasa kecewa, rasa hancur, mereka akan merasa memiliki perasaan insecure, seperti tidak percaya diri gitu ya. Terus yang kedua, perasaan terkekang, yang seperti saya sudah sampaikan tadi. Perasaan terkekang ini bisa terjadi kepada korban dari toxic relationship ini. Dia akan keluar, dia akan beraktivitas, dia akan membuat hal-hal yang dia senangi itu dia masih merasa, aduh saya bisa nggak ya seperti ini, saya ini saya seperti ini bisa nggak ya, karena saya sehari-harinya hanya bisa dikekang, entah itu dalam pertemanan, dalam sebuah hubungan sepasang kekasih, keluarga, bahkan rekan kerja ya. Poin yang ketiga, kurangnya kepercayaan terhadap satu sama lain. Jadi orang yang sudah mengenal atau terkena toxic relationship atau hubungan yang beracun ini,
mereka akan merasa kurang percaya diri kepada orang-orang. Bahkan ketika ada yang baik kepada orang ini akan, si korban ini akan merasa, aduh, saya tidak percaya karena sebelumnya saya pernah mengalami ini gitu ya. Dan yang terakhir, stres dan depresi. Ini yang sering terjadi kepada korban-korban dari toxic relationship ini. Stres, depresi, entah itu penyakit mental apa yang dapat terjadi karena dia terlalu sering mendapatkan hubungan yang tidak sehat dalam dirinya gitu ya. Dan seperti yang sudah saya baca dari beberapa media-media, bahwa karena dampak dari toxic relationship ini itu banyak sekali, terutama banyak gara-gara depresi dan stres tadi itu tuh banyak sekali yang bunuh diri, bahkan menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Karena dia itu terlalu sering dikecewakan dan dibuat sakit hati gitu. Dan yang saya mau bilang kepada saudara-saudara, jika saudara masih pacaran dalam toxic relationship, dalam hubungan berpacaran gitu ya, jika saudara masih berpacaran dan hanya dibikin stres gitu ya dalam hubungan, lebih baik saudara putus saja. Itu jalan satu-satunya, jalan yang dapat dilakukan saudara. Mungkin sulit, tapi jika saudara melibatkan Tuhan, saudara selalu melibatkan semua kepada Tuhan, Tuhan akan bantu. Dalam sebuah hubungan berpacaran atau dalam sebuah hubungan pertemanan, semua itu akan ada masa penjajakan, masa sebuah pengenalan. Dan justru hubungan yang toksik ini hanya bisa mengecewakan dan menghancurkan saudara-saudara. Nah, kalau sebaliknya, hubungan yang healthy relationship adalah hubungan yang membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Nah, contohnya seperti bertumbuh bersama, bisa berdoa bersama, dan bahkan walaupun kita beda kepercayaan dengan teman kita, pasangan kita, atau dengan saudara kita bisa bertumbuh bersama dengan berdoa ya, berdoa masing-masing saja. Lalu di sini saya akan mengaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Belajar mengenali hubungan yang beracun. Jika merasa hubungan kita penuh dengan tekanan, ketakutan maksud saya, atau tidak membawa pertumbuhan rohani, kita patut mengevaluasi apakah hubungan yang masih sesuai, apakah hubungan itu masih sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu berani mengambil langkah keluar. Tuhan tidak mengkehendaki kita dalam hubungan toxic relationship ini. Tuhan tidak mau anaknya tersakiti, dikecewakan gitu ya. Tuhan hanya ingin kita bahagia. Tuhan ingin kita untuk bisa bangkit. Tuhan ingin kita untuk selalu ingat akan apa yang telah Dia sampaikan melalui firman-Nya gitu ya. Tuhan ingin kita tuh bisa menjadi anaknya yang penuh sukacita. Lalu membangun hubungan yang sehat. Pilih teman, pasangan, atau bahkan saudara dari keluarga dan komunitas yang membangun dalam iman, hubungan sehat. Ini tuh akan mendekati kita pada Tuhan dan menguatkan kita dalam tantangan hidup gitu ya. Lalu di sini saya akan sangkut pautkan dalam Alkitab ya. Bagaimana Alkitab mengajarkan kita untuk memiliki hubungan yang sehat. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu. Ada juga dalam Alkitab kita bisa melihat contoh hubungan yang tidak sehat. Misalnya dalam hubungan Simon dan Delila atau Hakim-Hakim 16, di mana Delila tidak benar-benar mengasihi Simson karena tetapi justru memanfaatkannya dan mengecewakannya gitu, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu juga merupakan toxic relationship. Nah, ini adalah salah satu hubungan toksik atau beracun di mana salah satu pihak banyak mengambil daripada memberi hubungan itu, malah menjatuhkan kita dalam Tuhan. Lalu yang pertama ya teman-teman, kita ambil dari Alkitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak
memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jika sebuah hubungan dipenuhi dengan kemarahan, kecemburuan yang berlebihan atau saling menjatuhkan, ia bukan kasih yang berasal dari Tuhan. Selanjutnya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jika kita terus berada dalam lingkungan yang penuh dengan kata kasar, manipulasi atau kekerasan, maka lama-lama kita juga bisa ikut seperti itu. Ikut pergaulan kita banyak yang berkata kasar, banyak yang berkata yang kurang baik gitu ya, akan merubah juga hidup kita untuk ikut dalam atau terjerumus dalam hal buruk itu gitu ya. Dan ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih yang murni dan sehat. Jika kita berada dalam hubungan beracun, ingatlah bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Ya, hidup dalam damai, bukan dalam penderitaan karena hubungan yang sangat salah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya hanya mau menyampaikan kepada saudara bahwasannya toxic relationship itu adalah hubungan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin anak-anaknya semua bahagia, Tuhan ingin semua anak-anaknya terlihat selalu bersuka cita. Maka dari itu, saudara-saudara yang sedang ada dalam fase ini, untuk saya doakan untuk segera keluar dari dalam fase ini, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan selalu ada untuk saudara-saudara. Karena Tuhan selalu ingin untuk saudara-saudara kembali kepadanya dan berdoa, meminta jalan keluar, dan meminta Tuhan ingin sekali anak-anaknya untuk bercerita dan untuk bersuka cita gitu ya. Dan baik, ini dia khotbah yang dapat saya sampaikan saat ini. Kiranya khotbah ini dapat menjadi berkat untuk teman-teman atau saudara-saudara yang sedang mendengarkan. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Tuhan karena saat ini saya bisa menyampaikan khotbah ini kepada saudara-saudara ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Ajari kami untuk mengenali hubungan yang sehat dan menjauhkan dari yang merusak. Berikan kami untuk mengambil keputusan yang benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan agar selalu berjalan dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami jalan. Tuhan memberikan kami kepercayaan kepada Tuhan untuk kami bercerita. Terima kasih juga Tuhan sudah melancarkan khotbah ini. Tuhan telah melancarkan yang mendengarkan dan dapat hingga saya dapat menyampaikan firman atau khotbah ini kepada teman-teman. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.